Tapi bayangkan bagaimana pemerintah itu berkhianat terhadap konstitusi itu. Intinya bagi saya adalah upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak efektif. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bersama saya Nia dan bintang tamu kita hari ini Bang Heri Karyansah, SHMH. Kita hari ini di Pas Asik Podcast @Komnas Anak seru dan asik. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, sekarang Nia sudah bersama Bang Heri, Ketua Dewan Pengawas Komnas Anak. Beliau juga seorang advokat dan saat ini sebagai dosen di Universitas Hukum Unkris. Ini dia orangnya. Sahabat anak Indonesia, disapa dulu Bang. Hai. Beliau ini Ketua Dewan Pengawas kita yang super sibuk, tapi akhirnya bisa diundang di sini Bang. Ini kira-kira Abang Itu mau super kesini sibuk kenapa? tuh sama Superman sama nggak itu? Kira-kira mau diundang ke sini kenapa nih? Kan sibuk banget nih, berapa kali dikontak, aduh nggak pernah bisa. Perintah Ibu Nia aja ini kita datang. Perintah Ibu Nia. Bang, Indonesia sekarang kalau menurut Bang Aris sedang darurat kekerasan terhadap anak. Tapi kalau dari perspektif Abang, isu apa sih yang lagi hangat tentang anak-anak di Indonesia? Kalau saya ditanya ya, jadi yang pertama itu memang isu-isu kekerasan itu masih masih mendominasi dalam data-data pelanggaran hak anak. Tetapi sebenarnya ada isu-isu kontemporer yang memang harus dilihat juga sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak itu, gitu kan. Kalau kita bicara kekerasan itu kan fisik, seksual, psikis, penelantaran, perlakuan salah, ini kan 5 sektor itu kan, 5 sektor. Nah, tetapi ketika di luar dari itu ada juga hak-hak anak yang memang wajib dilindungi, wajib dipenuhi, gitu kan. Contoh apa? Hak atas hidup, hak atas hidup, hak atas kesehatan, ini juga menjadi saat ini menjadi bermasalah, begitu kan. Kenapa? Satu, terkait dengan masalah bagaimana anak terpapar atau terpengaruh oleh zat adiktif, khususnya rokok, gitu kan. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isu yang memang sedang menarik didiskusikan itu salah satunya memang terkait dengan kekerasan ya. Tapi konteksnya pemidanaan, pidana kebiri. Nah, ini juga lagi menarik didiskusikan karena apa? Karena ini menjadi polemik. Kalau saya sih bilangnya bukan polemik ya, lebih kepada pendapat yang berbeda saja, gitu kan, pendapat yang berbeda saja. Tapi secara prinsip saya kira semua orang yang berpendapat berbeda itu dalam kerangka berpikir tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Nah, cuman memang setiap kelompok punya frame berpikirnya masing-masing nih, gitu kan. Contoh Komnas HAM, contoh Majelis Kode Etik Kedokteran, contoh kawan-kawan yang memang bergerak di perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, begitu kan. Nah, ini saya tekankan ya, Komnas Perlindungan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini, gitu kan. Yang kedua, contoh KPAI, gitu kan. Nah, mungkin dalam frame yang berbeda saja berpikirnya, tetapi semangatnya tetap sama, gitu kan. Oke. Nah, tadi kan kalau Nia lihat ada 2 berarti yang Abang lihat tentang undang-undang tentang kebiri. Kemudian ini baru nih Bang, tanggal 31 Mei kemarin ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Oh iya, HTTS, World Tobacco Day. Kira-kira Abang kita mau bahas yang mana dulu nih? Terserah Ibu nih ya, kita Terserah. mau ikut aja. Perintah. Ikut perintah Siap. aja. Nah Bang, kalau misalnya kita sekarang kita bahas yang pertama dulu tadi yang Abang bilang tentang Hari Tembakau Sedunia ini. Menurut Abang situasi perokok anak di Indonesia saat ini tuh gimana Bang? Iya, tanggal 31 Mei itu kan memang diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia, World No Tobacco Day. Memang itu ya orang sedunia merayakannya, begitu kan. Bagi kelompok-kelompok yang memang bersepakat terhadap pengendalian tembakau ya tobacco control itu ya memang akan merayakannya. Biasanya di sektor kesehatan dan lain-lainnya, gitu kan. Nah, tapi saya melihat ini tidak dalam konteks isu kesehatan, ansih, gitu kan. Tapi nah ini kan kita di Komnas Perlindungan Anak nih, ngomongnya tentang anak juga, gitu kan. Nah, sehingga saya melihatnya bahwa
saat ini memang yang menjadi masalah, salah satu masalah terbesar terkait dengan ancaman terhadap tumbuh kembang anak itu, ya bicara tentang zat adiktif rokok, begitu kan, zat adiktif rokok. Nah, kalau pas HTTS itu semua orang akan merayakannya. Yang berkepentingan dengan itu, yang berkaitan dengan itu, dia akan merayakannya. Ada seminar, ada apa gitu. Termasuk saya sendiri juga kemarin tuh melakukannya. Kita melakukan seminar, bukan seminar diskusi publik, tapi Zoom ya, online ya. Yang kedua saya buat preskon juga untuk itu. Nah, tetapi semangat itu jangan juga hanya tanggal 31 Mei, nggak boleh juga. Itu memang harus digaungkan secara terus-menerus. Kenapa? Karena memang situasinya saat ini tidak baik untuk anak-anak Indonesia. Nah, bayangin 2018 data prevalensi perokok anak itu 9,1%. Jadi 9,1% itu prevalensi perokok anak kita usia 10 sampai 18 tahun. Gitu kan. Nah, padahal target negara itu 5, sekian, 5,2 atau 5,4% targetnya, penurunan prevalensinya menjadi segitu. Kan jauh ini. Jauh ya, jangan tengok persennya, tapi ketika jumlah sepertiga penduduk Indonesia itu adalah anak, ketika dikalikan dengan prevalensinya kan menjadi tinggi angkanya, begitu kan. Nah, sementara itu bagi saya melihatnya pemerintah juga nggak serius sebenarnya melakukan upaya pengendaliannya. Mau menurunkan prevalensi tapi nggak serius juga gitu kan. Nah, akhirnya apa? Bayangkan data 5 tahun terakhir itu dari tahun 2013 sampai ke tahun 2018 itu prevalensi merokok anak itu meningkat 24,6%. Setiap tahun gitu, Setiap Bang. tahun meningkat, dan dalam kurun waktu 5 tahun itu meningkat 24,6%. Faktor apa sih, Bang, yang berpengaruh terhadap peningkatan anak menjadi perokok di Faktor Indonesia? usia. Salah ya, bukan itu bahasannya ya. Ya, faktor yang mempengaruhi itu sudah sebenarnya banyak ya. Yang pertama adalah, bagi saya ini yang paling utama itu adalah rokok itu dianggap hal yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ada orang yang memperjuangkan bahwa ini harus ada campaign ini, gitu kayak sekarang ini kan HTTS itu kan temanya itu kan commit to quit tuh kan, komitmen untuk berhenti merokok gitu kan. Nah, tapi tetap saja gitu kan, orang menganggap itu rokok itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Kenapa rokok menjadi hal yang biasa-biasa saja? Yang pertama, bahwa walaupun ada kebijakan kawasan tanpa rokok, tapi hampir praksisnya itu orang bisa merokok di mana saja sebenarnya. Betul banget, Bang. Anak-anak melihat orang merokok, orang tua merokok gitu kan. Yang kedua, iklan rokok bisa bebas di negara kita ini. Iklan promosi sponsor rokok di TV ada, di billboard ada, di majalah ada, di internet ada. Hampir sekarang apalagi zaman online sekolah begini, anak-anak megang handphone semuanya, begitu kan. Nah, hampir semua lini komunikasi kita itu dapat digunakan untuk iklan rokok. Bayangkan iklan rokok di televisi itu, Singapura itu sudah melarangnya tahun 70-an. Berarti Singapura nggak ada iklan rokok sama Oh, sekali. nggak ada iklan rokok sama sekali. Beda dengan di Indonesia. Beda, Malaysia tahun 80-an. Nah, jadi kalau kita bicara tentang iklan rokok di televisi, kita itu tahun 70-annya Singapura dan tahun 80-annya Malaysia. Bahkan Kamboja saja sudah melarang iklan rokok. Dan tetangga kita yang paling muda itu Timur udah melarang iklan rokok. Nah, kita masih bangga ini dengan iklan rokoknya nih, gitu kan. Padahal iklan rokok, iklan dan promosi rokok itu memang bagian dari marketing industri rokok untuk untuk apa ya? Untuk membangun persepsi bahwa rokok itu adalah gaul, maco. Jadi dia interpretasikan produknya itu, produk zat adiktif yang berbahaya itu, kepada sesuatu yang lebih lebih gampang dicerna masyarakat, gampang dicerna anak-anak muda. Makanya kan kalau nengok iklannya itu kan gaul, maco, tongkrongan ya, lifestyle. Jadi kan itu yang dijual gitu kan, lifestyle yang dijual. Jadi orang membelinya itu tidak hanya, bukan pada akhirnya orang mencoba membelinya itu karena lifestyle-nya itu, gitu kan. Nah, dulu ada teman saya dari luar negeri ya, datang ke Indonesia, di hotel hidupin TV nih. Habis itu besoknya ketemu, dia bilang, aku tadi malam nonton siaran lokal, siaran Indonesia, dia bilang, aku merasa di zaman batu. Kenapa? Di negaranya itu udah sejak kapan-kapan tahu itu dilarang. Nah, kita masih dibolehkan, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, harga rokok murah.
Oh iya benar. Iya, harga rokok Itu udah. kan sempat digaungkan mau harganya dinaikkan ya Bang, tapi banyak yang nggak setuju gitu. Iya, Kalau yang saya akhirnya kan lihat. anjing menggonggong kafilah tetap berlalu juga gitu kan. Kita capek teriak-teriak, negaranya juga. Jadi peningkatan bagi saya begini. Harga rokok murah itu karena cukainya rendah. Nah, cukai rendah ini begitu kan? Ada peningkatan memang setiap tahunnya. Tapi bagi saya peningkatan itu tidak cukup kuat untuk mampu mereduksi keinginan masyarakat untuk membeli rokok. Ini kan bicara kemampuan sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut Abang sendiri pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dari dampak rokok ini terhadap anak-anak? Yang pertama itu pemerintah harus menjauhkan akses anak dari rokok. Caranya apa? Harga rokok harus mahal sehingga daya beli masyarakat tidak mampu untuk itu. Wah, industri tutup. Oh, jangan khawatir, nggak akan tutup itu. Gitu kan. Nah, satu itu. Yang kedua, rokoknya tidak boleh dijual batangan. Nah, ini udah harganya murah, bisa diecer 1.000 perak satu batang, 500 perak satu batang, ya siapa aja Anak-anak bisa beli. bisa beli, kan terjangkau, aksesnya lebih gampang. Itu satu, gitu kan. Yang kedua adalah larang iklan promosi dan sponsor rokok. Karena ini bagian dari skema yang bedanya begini ya. Kalau cukai itu kan negara menerapkan. Tapi kalau iklan ini industri yang langsung menjadikannya mekanisme menyasar anak-anak kita menjadi perokok itu, gitu kan. Kenapa? Dia rayu dengan iklan yang secara terus menerus, gitu kan. Ini kan kalau bahasa psikologinya apa? Psikologi informasi itu subliminal advertising katanya kan. Jadi informasi yang ditanamkan secara terus menerus pada akhirnya alam bawah sadar kita menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Dia nonton TV di rumah, iklan rokok. Dia keluar rumah, Iklan rokok. iklan rokok. Dia buka handphone, iklan rokok. Nah, masalah yang kedua apa? Iklan rokok itu dari TV, billboard, cetak sampai ke internet tuh sama temanya. Jadi kalau dia keluarkan satu seri iklan, ya begitu aja nih. Kan itu menjadi subliminal akhirnya, gitu kan. Nah, saya bukan pernah, ini kemarin tuh baru selesai bikin riset setahun kita monitoring iklan rokok di internet. Bayangin, itu website yang sama dibuka dalam waktu yang sama, tapi bukanya satu pakai CPU, satu pakai laptop, satu pakai handphone. Yang dua ini laptop dan CPU nggak ada iklan rokoknya, tapi di handphonenya Ada. ada iklan rokoknya. Jadi kan mereka paham betul bahwa orang tuh buka internet pakai laptop, pakai handphone, sehingga iklan rokok itu ditumpangkan di device itu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, yang dua ya. Yang ketiga ya memang harus ada kebijakan kawasan tanpa rokok itu yang efektif, begitu kan. Nah, yang efektif ya. Nah, yang efektif. Jadi harusnya rumah juga menjadi bagian dari kawasan tanpa rokok. Iya, berarti harusnya kepala keluarga kan di situ berarti ayah misalnya. Oh iya. Yang merokok menjadi contoh yang baik. Berarti kalau udah masuk rumah ya nggak boleh. Nggak, jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Nah, kenapa? Karena kan begini, kasihan anaknya satu. Yang kedua kan Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa juga, gitu kan. Nah, sebenarnya kawasan tanpa rokok itu bagian dari cara, kalau saya bilang ya, itu untuk mengurangi jam orang merokok, mengurangi jumlah orang merokok yang pada akhirnya memudahkan dia untuk berhenti merokok. Bukan hanya sekedar satu itu ya, yang kedua ya melindungi orang sekitar dia, gitu kan. Sama dulu ketika kita di tahun-tahun awal 2000-an itu ya, bicara advokasi tentang pekerja anak. Apa yang dilakukan? Kita berikan anak-anak itu pendidikan, sehingga sebagian waktunya itu untuk sekolah, mengurangi waktunya untuk bekerja. Yang kemudian apa? Kita dorong adanya regulasi mengurangi, membatasi jam jam anak bekerja 4 jam ya sehari ya maksimal tuh kan. Nah, pun begitu sebenarnya. Ini dalam strategi yang sama sebenarnya. Kawasan tanpa rokok itu juga itu, selain melindungi orang yang ada di sekitar kita yang tidak merokok itu, yang kedua itu ya memang mengurangi konsumsinya, gitu kan. Kalau dia kerja di kantor, bayangin kerja di Kuningan tuh. Kalau di Jakarta ya, kalau di daerah ya beda lagi ceritanya. Kerja di kantor Kuningan, lantai 16, kawasan tanpa rokok. Dia hanya untuk merokok saja harus turun ke lantai dasar, ke tempat khusus merokoknya, ke parkirannya. Bayangin, kan akhirnya kan mengurangin keinginan kan, kurang kerjaan aja nih turun begitu kan. Nah, di daerah juga begitu seharusnya, begitu kan. Nah,
Ini yang harusnya dibangun. Tiga strategi ini ya, yang harusnya dilakukan negara. Oke Bang, menurut Abang apakah pemerintah sudah melakukan upaya pengurangan atau karena memang yang tadi Abang jelaskan, aduh sayang nih nanti pemasukan ke negaranya semakin berkurang gitu kan, omsetnya juga menurun gitu. Jadi begini sebenarnya saya bilang, kalau kita bilang negara tidak melakukan, pemerintah tidak melakukan, ya salah juga. Ada juga yang dilakukan. Ada Undang-Undang Kesehatan, ada PP 109 Terus tahun kendalanya 2012. apa kalau selama ini masih banyak? Masalahnya, pemerintah itu kan banyak pos nih. Kementerian ini, kementerian. Nah ini nggak satu persepsi. Pemerintah itu nggak punya satu persepsi standar norma terhadap perlindungan anak dari tip rokok. Hmm, Nah, saya sebut standar norma ya. Maksudnya begini, undang-undang itu nggak bisa jadi standar norma ketika pemerintahnya setiap kementerian itu melihatnya hanya pasal demi pasal dan tidak mampu memaknainya secara substansi. Kalau cuman melihat pasal demi pasal aja, anak SMA saya suruh baca undang-undang bisa baca pasal demi pasal. Tapi bagaimana pasal ini dijalankan? Apa ruhnya, apa semangatnya, apa substansinya? Ini kan harus disepakati, begitu kan. Nah, iya, kita memahami satu kementerian lain juga sering konflik terkait ini ya. Tapi begini, sebagian besar pemerintah itu berpikir ini tentang pendapatan negara yang semu kalau bahasa saya. Nah, sehingga pada akhirnya kekurangan gairah, kekurangan hasrat untuk betul-betul memahami dan memaknai secara substansi bahwa kami pemerintah ini harus hadir melindungi anak-anak dari titik rokok. Jadi yang dibuat itu ya sekedar dibuat tapi tidak maksimal. Lah, kalau dengan regulasi yang ada, dengan program yang ada, pemerintah maksimal, nggak mungkin angka prevalensi perokok anak meningkat loh. benar juga. Lah iya dong. Masa ada masalah, ada intervensi gitu kan. Ini sama Bu, orang kebakaran nih. 6 petak rumah kebakaran. Yang kebakaran 2 petak rumah ini. Datang pemadam kebakaran, intervensi nih. Siram. Begitu disiram, ini api nggak mati, bukan berkurang atau mati, tapi malah menjalar ke 6 yang lain. Berarti kan ada yang salah. Apakah airnya tidak sesuai dengan besar apinya, gitu kan? Atau yang lain, gitu kan? Jadi intinya bagi saya adalah upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak efektif. Oke. Loh kenapa nggak efektif? Enak aja Bapak ini ngomong. Ya iyalah, sederhana mengukurnya. Yang pertama harga rokok masih terjangkau. Kenaikan yang ada bagi saya itu hanya penyesuaian dengan harga jual masyarakat, harga kemampuan beli masyarakat saja. Gitu kan. Masih bisa dijual batangan. Iklan rokok masih ada. Jam 9 sampai jam 9.30 sampai jam apa namanya? Jam 5 pagi. Waktu Indonesia bagian barat. Kalau anak Papua nontonnya, berarti jam berapa itu? 2 jam sebelumnya udah mulai nonton dianya. Kan begitu kan? Nah, intinya apa? Industri rokok itu kayak air dalam balon ya. Jadi ketika dipencet satu, gembung di tempat yang lain gitu. Ya nggak boleh begitu gitu kan. Jadi larang semua, batasin gitu kan. Nah, itu satu. Nah, kawasan tanpa rokok juga pemerintah itu apa ya? Bagi saya memang pertumbuhannya banyak ya ke pemerintah daerah ya melakukan perda kawasan tanpa rokok ataupun dalam bentuk yang lain. Tapi juga nggak sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau bicara Undang-Undang Kesehatan Junto PP 109 tahun 2012, harusnya kawasan tanpa rokok itu diatur dengan perda oleh pemerintah daerah. Tapi sekarang perbub saja, peraturan bupati saja diokekan sama pemerintah pusat. Padahal amanat undang-undangnya itu peraturan daerah. Seharusnya ya Bang. Harusnya Tapi kan faktanya enggak, di faktanya lapangannya enggak. Jadi ya setengah-setengah mengerjakannya gitu kan. Jadi jangan bilang melindungi juga gitu kan. Nah, memang begini. Pemerintah tak boleh apa namanya? Hanya berpikir dalam konteks ekonominya saja. Ekonominya juga semu kok. Coba hitung sajalah. Berapa cukai rokok yang dibayarkan industri rokok kepada pemerintah? Berapa uang yang dikeluarkan negara untuk membiayai melalui BPJS ya penyakit-penyakit yang memang faktor resiko dari merokok. Dulu Pak Suharta Kosen ada peneliti di Kementerian Kesehatan itu sudah pernah menghitung dan itu angkanya 3 kali lipat lebih tinggi. Dan yang kedua, cukai itu yang bayar bukan industri. negara. Cukai itu dibayarkan ke negara, itu bukan industri yang bayar. Perokok yang bayar. Tapi pemerintahnya masih belum memberikan apa ya sebagai solusi gitu ya Bang. Saya- Paling enggak kan sebenarnya iklannya dulu misalnya atau apa yang di stop gitu.
Ya nggak paham lah ya, mungkin karena rejimnya rejim investasi ya, Crazy. jadi industrialisasi itu menjadi primadona utama bagi pemerintah kan. Investasi sumber daya manusia menjadi nomor 13 atau nomor 16. Tapi bayangkan bagaimana pemerintah itu berkhianat terhadap konstitusi itu. Bagaimana pemerintah itu berkhianat terhadap undang-undang itu. Ini ngomongnya perlindungan anak. Hampir semua dokumen negara itu menyatakan bahwa anak ini adalah masa depan bangsa. Kan gitu kan, sehingga bagaimana bangsa ini ke depannya, potretnya ya anak-anak saat ini. Kalau dia tumbuh dan berkembang secara maksimal, insya Allah negaranya ke depannya bisa maksimal. Kenapa? Kan ini kan penerus tongkat estafetnya, menyelenggarakannya dengan baik karena dia maksimal. Sehingga pada akhirnya apa? Karena negara ini bukan untuk dibangun setahun, 2 tahun, atau 1 periode jabatan presiden, atau 2 periode, bukan itu kan. Negara ini kan dibangun untuk ke depannya, gitu kan. Nah, makanya investasi kepada anak-anak ini jangan slogan. Negara memang harus menginvestasi betul kepada anak-anak ini. Investasi kebijakan, investasi anggaran, investasi keberpihakan. Agar apa? Memastikan dan memberikan jaminan betul bahwa anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Oke, ini berkaitan sama yang abang bilang tadi. Sebelumnya tadi abang bilang gini, Indonesia saat ini, kalau Bang Aris sih beberapa kali bilang Indonesia terancam kehilangan generasi penerus, termasuk gara-gara kasus rokok seperti ini, atau bahkan misalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang semakin marak nih Bang. Kemudian Presiden Jokowi baru mengesahkan Undang-Undang PP Kebiri. Tetapi kan di masyarakat banyak pro kontra nih Bang. Kalau Komnas Perlindungan Anak atau mungkin lembaga-lembaga perlindungan anak, kita maunya terus maju, tetapi kayak Komnas HAM, kemudian mungkin yang tadi abang jelaskan di awal ID gitu kan, mereka merasa ini nggak setuju. Nah, pandangan abang gimana? Saya kira begini, harus ada duduk bersama bicara standar norma tentang kebiri itu dari lembaga-lembaga ini ya. Komnas HAM bukan nggak setuju saya kira. Tapi gini, saya kalau ditanya ini, sepakat nggak sih dengan pidana kebiri? Saya sepakat. Sebagai penggiat perlindungan anak, saya sepakat. Bertentangan dengan HAM nggak? Bisa iya. Kenapa? Mau tidak mau, kita itu meratifikasi konvensi anti hukuman kekerasan itu, gitu kan? Nah, jadi tidak boleh memang ada hukuman yang dianggap hukuman itu yang dianggap penyiksaan atau merendahkan martabat. Kebiri ini termasuk begitu ya Bang? Beberapa orang menyatakan itu bagian dari penyiksaan. Nah, terus apa jalan keluarnya? Ada jalan tengahnya, bukan nggak ada jalan tengahnya. Ini bukan jalan buntu, Bunia. Sebenarnya kita perlu duduk aja bersama-sama. Nah, sebagai advokat, sebagai dosen fakultas hukum saya, sebagai penggiat anak, saya melihatnya. Dan kemudian ini kan disertasi saya ini. Iya. Gitu kan? Dan abang tertarik sekali Oh, saya membahas tertarik Bang. betul, begitu kan. Bayangin, ada kontroversi hak anak, ini dokumennya, dokumen internasional maupun dokumen hukum negara kita. Hak anak itu menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Bahwa seharusnya pemenuhan hak anak itu harus menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Kan bagian integral nih, yang menyatu gitu kan. Nah, tetapi tiba-tiba dengan pidana kebiri ini, kayaknya terpecah antara isu perlindungan anak dengan isu hak asasi manusia. Bagi saya ini bukan terpecah, gitu kan. Kalau kita pernah nonton satu tayangan TV ya, saya tertarik betul ini. Bicara pidana kebiri, ada Pak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak, ada Bang Topan Damanik, Ketua Komnas HAM. Ketika mereka duduk, mereka dalam pola pikir yang berbeda tapi tidak berkonflik dalam situasi diskusinya, tidak saling serang. Kenapa? Karena dua-duanya paham ini bagian dari integral ini, gitu kan. Tinggal dicari rumusannya, metodenya bagaimana, gitu kan. Nah, harusnya bisa diselesaikan. Ini di luar dari ID ya, di luar dari ID. ID mungkin punya pertimbangan sendiri, gitu kan. Tapi kalau bicara anak dan HAM itu satu kesatuan yang menyatu. Ibaratnya HAM itu satu rumahnya, gitu kan.
Anak itu satu bagian dari bangunan rumah itu. Yang rumah ini kalau nggak ada bangunan ini, rumah ini juga nggak lengkap. Dan kalau nggak ada rumah ini, bangunan ini juga nggak ada, gitu kan. Nah, itu memang satu kesatuan. Tinggal dicari. Ya kita memang meratifikasi konvensi TORS itu kan tentang anti penyiksaan, yang dengan penyiksaan dan perendahan martabat itu, gitu kan. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undangnya, sudah buat PP-nya, begitu kan. Nah, cuman memang harus dilihat kembali metodenya bagaimana. Yang kita butuhkan apa sih? Hukuman kebiri itu. Berarti sampai sekarang memang belum ada pertemuan yang dilakukan ya Bang. Oh, belum. Artinya Ini berarti dua kelompok ini kan masih dalam masing-masing saya nah lihat sebenarnya ya. kalau pertemuan ini harusnya pihak misalnya Komnas HAM, Komnas Anak gitu yang bertemu, atau seharusnya pemerintah sih Bang yang menjadi Pemerintah dong yang jadi mempertemukan ini. leadingnya. Ya, itu Pemerintah harusnya. kan harusnya mengundang semua stakeholder ini untuk bicara ini. Cuman kan memang anginnya itu kan angin kebiri nih. Nah, jadi kalau dulu ada lagunya angin mamiri, sekarang anginnya itu angin kebiri ini. Jadi mau macam manapun gerakan penolaknya, kebiri tetap jalan. Cuman pertanyaan saya begini, yang kita butuhkan itu kebirinya kah? Atau efek dari Kebiri. penindakan pidananya itu? Yang kita mau kan apa? Kalau saya politisi, yang saya butuhkan cuma satu. Mungkin ini kan cuma coba meraba-raba pemikiran orang lain. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nanti kita ngomong pasti tangkap polisi kita nanti. Kalau saya politisinya, yang saya butuhkan kebirinya. Kenapa? Lah, jelas punya nilai politis. Gitu kan, publikasi di media, saya berpihak loh terhadap perlindungan anak. Tuh, saya kebiri orang tuh. Tapi ini kebirinya bukan dipotong ya. Disuntik. Iya, kebiri kemiawi, namanya kastrasi nih. Sebenarnya ini bukan baru ini. Udah lama Bang. Dulu saya ingat betul ketika ketika amandemen Undang-Undang 32 tahun 2002 itu menjadi Undang-Undang 34 ya. 2014 itu memang sudah keluar tapi kan ditolak. Tapi ketika rame-rame lagi timbullah pidana kebiri menjadi perpu kebiri gitu kan. Nah, keluarlah PP-nya. Nah, tapi kalau kita pegiat perlindungan anak dan hak asasi manusia, yang kita butuhkan apa? Kita butuhkan efek sampingnya. Bahwa ada keadilan untuk korbannya, bahwa ada efek jera untuk pelakunya, dan efek jera untuk masyarakat lainnya. Kan itu yang kita butuhkan kan. Jadi jangan terjebak dengan isu politisnya juga. Jadi apa yang dilakukan Bang? Bisa dilakukan kok. Yang pertama, bisa nggak kebiri itu di dalam metodenya itu dianggap sebagai pilihan yang paling akhir. Jadi itu the last optionnya itu ya harus dikebiri ini karena korbannya banyak. Itu yang pertama. Oke, berarti Nah, memang harus dibuat persyaratan khusus gitu iya. ya Bang ya. Yang kedua, dia sebagai pilihan. Hak atas kemerdekaan diri ini. Gitu kan. Jadikan dia pemberat pidana bukan pidana tambahan. Pemberatan pidana. Hakim kan tinggal tawar, tinggal sampaikan. Kamu itu kalau mau kebiri hukumannya saya kurangin sekian persen. Kalau nggak mau saya kasih hukuman full tapi nggak dikebiri. Pilih mana? Contoh nih. Tapi itu apakah menjadi sebuah solusi Bang? Oh iya dong. Dalam hukum pidana dimungkinkan kok. Di beberapa negara dilakukan. Gini, hukuman kebiri itu sebenarnya dimunculkan itu aja sebenarnya kalau menurut Abang itu buat pelaku takut gak sih gitu, atau sebenarnya ya udah gitu, atau gimana sih Bang? Iya, karena ini di awal orang pasti melihat ketakutan ya. Nah, kalau itu akhirnya itu akhirnya menjadi masyarakat menjadi tahu itu adalah sebuah pilihan, apakah itu nggak bikin akhirnya para pelaku ya udah itu kayak hukuman kebiri itu ternyata hanya sebuah pilihan. Pemberatan. Jadi begini, masuk penjara itu sebulan saja pun nggak enak deh. Iyalah Bang, kan kita udah pernah masuk ke sana. Nggak enak, sumpah. Maksudnya main ke sana, kunjungan. Berapa kali kita kunjungan Ketemu kan, ke sana, ketemu iya. sana kan, nggak enak kok. Ketika dia dipidana 30 tahun penjara pemberatannya, Akhirnya dia memilih untuk dikebiri. daripada mati-mati di sini aku. Karena begini, rata-rata umur yang dipidana itu kan 25-30 tahun ini kan. Dipidananya 30 tahun, 35 tahun dehnya. Keluar 60 tahun.
Apa yang kita khawatirkan? Dia mau mengulangi. Nggak hidup lagi Tapi tuh tapi kan barang. banyak juga Bang kasusnya Jadi yang sudah usianya di atas 40 50 tahun itu kan banyak juga. ya makanya dikasih pidana berat. Jadi pidana kurungannya itu harus dimaksimalkan. Jangan 15 tahun, jangan 20 tahun. Paling tinggi berapa sih Bang kalau yang Abang sudah berkecimpung di dunia perlindungan anak? Yang Abang tahu nih hukuman paling tinggi Ya yang udah seumur hidup kan bisa. Enggak, tapi kan selama ini belum pernah ada. Iya, karena undang-undangnya kan sebenarnya membolehkan sih. Karena kan dipidana denda sekian dan kurungan paling sedikit sekian. Sebenarnya kalau hakimnya ultra petita bisa saja. Maksudnya melebihi dari undang-undang itu boleh-boleh saja. Tapi belum pernah ada kan Untuk pembunuhan sudah pernah ada. pembunuhan terhadap anak. Iya, Tapi tapi untuk- kalau untuk kekerasan seksual belum ada. Nah, makanya diperbaikin metodenya, gitu kan. Hukuman kurungannya diberatkan. Nah, pidana kebirinya itu menjadi pemberatan. Yang kedua beginilah, Mia. Sederhana kok. Kalau masyarakat mau baca ya, pidana kebiri itu kan dilakukan setelah menjalani masa kurungan. Bukan ketika dia diponis langsung dikebiri. Setelah berarti Setelah Bang. menjalani masa hukuman. Kalau dia 20 tahun menjalani masa hukumannya, begitu kan. Keluar nanti umur 50 tahun. 25 tahun di dalam penjara itu keluar tuh. Jalan pun udah nggak lurus lagi tuh. Apalagi mau hidup barang itu. Baru dilakukan kebirinya. Nggak efektif. Oke, ini baru tahu nih ternyata kebirinya itu dilakukan setelah Oh, setelah menjalani masa hukuman. berpikirnya selama ini itu Bang, begitu setelah Ponis, putusan kebiri. langsung kebiri gitu kan. Makanya kan rame gitu, kemudian mungkin juga akhirnya masyarakat jadi Bukan. wow, takut. Kebirinya itu dilakukan setelah dia menjalani masa hukuman, itu bahasa undang-undangnya, gitu kan. Nah, maksudnya begini, dengan kendala-kendala yang ada, mana yang pilihan yang paling baik? Kebiri tetap dilakukan, tapi pemenuhan terhadap hak perlindungan anak dan hak asasi manusia juga tetap kita pertahankan. Tapi itu bisa menjadi sebuah solusi yang baik ya Bang. Maksudnya kasus kekerasan terhadap anak. Oh, bisa lah. Kenapa enggak? Bisa saja, cuman memang begini, diperlukan duduk bersama kembali, mengevaluasi, mendiskusikan regulasi yang ada, gitu kan. Nah, tapi saya kira nanti diskusinya awal-awal tahun depan lah ya. Selesai dulu disertasi itu, biar jadi usulan dalam diskusinya. Kan Siap. begitu. Oke. Ya, tapi begini, saya melihatnya begitu arahnya ya. Oke Bang. Bang, sebelum kita akhiri mungkin karena waktu kita juga terbatas. Oh iya, Tapi saya kira mungkin sampai sore tadi. Enggak ya? nggak mungkin lah netizen atau sahabat anak Indonesia juga bosen kali lihat muka Abang lama-lama di sini. Bukan, saya masih rindu sama ini ya. Bisa kali nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya lah Bang. Selanjutnya. Kita bahas tema-tema yang menarik lainnya. Oke Bang? Boleh. Oke, tapi sebelumnya mungkin Abang ada ini dulu apa namanya untuk mungkin para pemerintah atau sahabat anak Indonesia terkait 2 kasus yang udah kita bahas tadi. Apa itu? Closing statement. Ya, Kalau saya sederhana, bagi negara, bagi masyarakat, bahwa anak itu adalah masa depan. Sehingga mau tidak mau, kita harus setia terhadap gagasan itu. Sehingga kita harus punya komitmen yang kuat, kita harus punya keberpihakan yang kuat untuk memastikan bahwa setiap anak yang ada saat ini bisa hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal. Karena kalau dia tumbuh dan berkembang tidak maksimal, ya nggak mungkin juga dia menjadi generasi masa depan harapan bangsa itu. Begitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi generasi beban bagi bangsa ini. Dia merokok di usia muda, umur 30-an udah sakit-sakitan, gitu kan. BPJS membayarin, segala macam, jadi beban bagi keluarganya, jadi beban bagi negaranya. Nah, jadi ya memang kalau negara memang dan kita semua sebenarnya masih berpikir bahwa ini adalah masa depan, ya jangan berkhianat terhadap gagasan itu. oke Bang, setuju. Semoga gerakan yang terus Abang lakukan ini bisa didengar ya Bang sama pemerintah. Amin. Oke, dan semoga disertasi tentang kebirinya segera selesai. Amin. Bisa jadi amin, dokter. Amin. Keren amin. kali. Dewan Pengawas Komnas Perlindungan Anak. Sampai ketemu di episode selanjutnya Bang. Terima kasih Bunia. Oke.
Nah, itu dia pembahasan Nia bersama Bang Heri. Tadi seru banget kan? Semoga apa yang sudah dilakukan sama Bang Heri ini ke depan bisa didengarkan oleh pemerintah dan gagasan-gagasannya juga bisa menjadi sebuah solusi. Dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia, anak terlindungi Indonesia maju.